Sahabat Tafakur, perjalanan hidup manusia di muka bumi ini tidaklah mulus. Berbagai macam halangan dan rintangan akan senantiasa pilih berganti menghadang kita. Situasi peperangan, masa paceklik, inflasi, ataupun wabah yang merajalela menjadi salah satu hal yang menghalangi perjalanan hidup manusia. Muncul pertanyaan, apa kira-kira yang harus kita lakukan saat menghadapi masalah-masalah tersebut? Selaku umat Islam, dalam menghadapi situasi sulit ini, kita sangat dianjurkan untuk berikhtiar sekuat tenaga agar situasi itu bisa kita lewati dengan baik. Di sisi lain, peran manusia, usaha manusia itu harus diiringi pula dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Sebab dipungkiri ataupun tidak, usaha yang kita lakukan jika tidak diiringi doa, tanpa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikategorikan dengan manusia sombong. Oleh sebab itu, tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan doa kepada kita semua, agar dengan doa itu kita mendekatkan diri kepadanya, sehingga situasi sulit yang kita hadapi bisa kita lewati dengan baik. Nah, salah satu doa yang diajarkan Rasul terkait dengan menyikapi situasi sulit seperti pandemi ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni. Pada penggalan hadis yang pertama ini, Rasul mengingatkan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minal hammi wal khuzni, dari takut yang berlebihan dan kesedihan yang terus menerus. Sahabat Tafakur, doa ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa pada masa-masa sulit, termasuk pada masa pandemi seperti ini, terkadang pikiran seseorang dihantui rasa takut yang sangat akut. Hingga akhirnya ketika takut berlebihan menghantui seseorang, itu akan berdampak pada kehidupan kita. Seseorang yang memiliki rasa takut berlebihan, kemungkinan besar ia akan tambah sesak dada. Demikian halnya dalam situasi seperti ini, bukan hanya rasa takut yang menggerogoti pikiran kita, rasa sedih pun akan muncul dalam diri. Sebagai manusia, wajar kiranya kita sedih. Namun perlu dicatat, sedih itu jangan berlebihan. Pada masa pandemi hari ini, banyak orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Wajar mereka sedih, namun jangan berlarut-larut. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika seseorang ditinggal meninggal dunia, ia boleh sedih, batas waktunya sampai 3 hari. Karena kesedihan itu, jika terus berada dalam diri kita, itu tidak akan merubah situasi. Nah, selanjutnya Rasul mengingatkan, wa a'udzubika minal azaji wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal azaji, dari kelemahan diri, wal kasali, dan malas. Pernyataan kedua ini erat kaitannya dengan pernyataan pertama. Artinya al-ajaj, lemah diri, dan al-kasal, malas, itu muncul akibat dari takut yang berlebihan dan sedih yang berlebihan. Dengan demikian dapat kita katakan
bahwa menurut Rasulullah SAW, lemahnya diri kita, jasad kita wabil khusus, imunitas kita itu akibat dari takut berlebihan dan sedih yang berlebihan. Oleh sebab itu, Rasul tadi menempatkan al-ajaj wal kasal itu setelah hamun wa hujnun. Nah, di samping itu, kita pun bisa melihat bahwa ketika seseorang berpikir terlalu takut pada corona, misalnya, bisa jadi ia menjadi lemah imunitas tubuhnya. Ketika imunitas tubuhnya lemah, muncul malas. Makanya kita berlindung kepada Allah dari al-ajaj wal kasal. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan, wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kikir dan pengecut. Kikir, pengecut itu diakibatkan oleh seseorang yang hanya berpikir tentang dirinya, tidak berpikir tentang orang lain. Padahal kalau kita coba cermati realitas kehidupan hari ini di masa pandemi, di mana orang tidak boleh keluar, orang melakukan isolasi mandiri dan lain sebagainya, pada saat seperti itu di dalam hati nuraninya muncul kerinduan untuk berkumpul dan kebutuhan terhadap orang lain. Namun ketika dia hanya berpikir tentang dirinya, maka ia tidak akan lagi peduli terhadap sesamanya. Karenanya hamun, hujnun, kemudian al-ajaj dan al-kasal itu akan melahirkan sikap jubnun dan al-bukhlu, pengecut, dan al-bukhlu bakhil. Sahabat tafakur, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan pula, wa a'udzu bika min golabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min golabatid dain, dari keterlilitan hutang, wa qahrir rijal, dan berada di bawah kaki orang lain. Sahabat tafakur, pada kenyataannya, saat menghadapi situasi sulit, saat menghadapi masa pandemi, kebutuhan hidup kita tetap sama. Kita butuh makan, kita butuh sekolah, kita butuh uang, dan lain sebagainya. Saat kita berusaha untuk menutupi kebutuhan itu, sementara pekerjaan, kemudian penghasilan berkurang, bisa jadi pikiran kita masuk atau menyimpulkan untuk berhutang. Nah, klausul ini mengisyaratkan kepada kita bukan berarti umat Islam jangan berhutang. Yang penting kita tidak boleh terlilit hutang. Artinya ketika kita berhutang harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan gaya hidup. Terlebih pada situasi masa pandemi seperti ini, di mana di era milenial ini banyak pemilik modal menawarkan hutang kepada konsumen melalui dunia maya yang sangat mudah. Kelihatannya mereka memberikan solusi, namun di balik solusi yang ditawarkan itu tersimpan bara api yang siap mencengkram diri kita. Sebab ketika seseorang terlilit hutang, maka otomatis ia akan berada di bawah ketiak orang lain, wa qahrir rijal. Kita masih ingat betul film yang bercerita tentang Datuk Maringgi. Datuk Maringgi hanyalah kakek tua, namun ia kaya raya. Ada seorang gadis yang teramat cantik, anak seorang miskin.
Si miskin itu terlilit hutang kepada Datuk Maringgi. Akhirnya orang tua itu tidak berdaya. Kenapa? Karena terlilit hutang. Terlilit hutang itu akan berdampak seseorang berada di bawah ketiak orang lain. Ini dalam konteks individu. Dalam konteks kolektif, sebuah perusahaan yang terlilit hutang bisa jadi perusahaan itu berada di bawah ketiak perusahaan-perusahaan lain. Demikian halnya dalam konteks bernegara. Dalam konteks bernegara pun, jika negara itu terlilit hutang, bisa jadi negara itu akan berada di bawah telunjuk negara lain. Oleh sebab itu, layak dan pantas jika situasi pandemi ini kita berusaha sekuat tenaga mengikuti protokol kesehatan. Namun kita pun harus banyak berdoa. Salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hujni wal ajaji wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa golabatid dain wa qahri rijal. Tentu masih banyak doa-doa yang harus kita ucapkan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.